Dulu tidak ada orang mengkapling laut tuh Pak. Laut tuh tidak ada yang tidak pernah terfikir oleh Fir'aun itu untuk mengkapling laut itu. Orang sekarang kan lebih parah daripada Fir'aun itu. Laut pun dikapling. Di hadis yang pertama pagi ini yang kita bacakan tentang perpecahan di tubuh umat. Di dalam tubuh umat ini akan terjadi perpecahan, kata Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala dhata yaumin minal 'aliyati hatta idza marra bi masjidi Bani Muawiyah dakhala faraka'a fihi rak'atain wa sallayna ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan thumma insarafa ilaina faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altu rabbi thalathan fa'atani sintain wa mana'ani wahidatan sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bisunnati fa'ataniha wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha fa sa'altuhu an la yaj'al ba'sahum bainahum famana'ani. Kata Nabi berdoa kepada Allah 3 doa. Dalam 3 doa itu semua dikabulkan semua dikabulkan Allah kecuali 1. Kata Nabi dalam doa yang terakhir itu, jangan engkau jadikan umatku berpecah belah. Kata Allah, Allah tak bisa jawab. Maksud bukan Allah tidak bisa jawab, Allah tidak kasih, tidak kabulkan itu. Tapi selain daripada itu Allah kabulkan permintaan Nabi tentang bagaimana semoga umat ini nanti selalu mendapatkan rezeki melimpah, selalu terjadi. Sekarang bahkan Arab itu, Mekah itu yang dulunya sekali setahun, Saudi itu kadang sekali setahun cuman hujannya. Sekarang bisa setahun itu bisa berkali-kali. Apakah itu tanda kiamat? Bisa jadi bagian daripada tanda kiamat. Bisa jadi bagian daripada tanda kiamat. Di antara 3 doa, 1 tak dijawab satu tidak dikabulkan oleh Allah. Umat ini akan terpecah. Ya Allah, jangan jadikan umatku terpecah belah di antara mereka. Kata Allah, Allah tak jawab. Allah tak kabulkan doa tersebut. Kenapa begitu? Karena memang kelak umat manusia itu akan terpecah. Karena karakternya dari dahulu begitu. Ketika malaikat berkata kepada Allah, engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah di bumi ini, kata malaikat. Kata Allah, aku lebih tahu daripada dirimu. Itu sifat hak prerogatif Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kata Allah kepada malaikat, engkau tidak tahu apa, aku lebih tahu daripada engkau, kata Allah. Tapi malaikat ini mengingat kejadian makhluk yang diciptakan sebelumnya kan kelakuannya begitu. Sehingga oleh ulama Al-Quran terhadap kalimat ini, itu kemudian para ulama al-mufassirun al-Quran li ayat Al-Quran itu, para ahli tafsir itu berpikir siapa makhluk sebelum itu. Adam kan tidak, Adam ini manusia. Tapi ada makhluk yang sebelum itu kemudian muncul persepsi di kalangan para ulama itu adalah makhluk yang menyerupai manusia tapi tak manusia. Dan tidak diberikan kelebihan akal. Sehingga terjadi pertumpahan darah. Makanya kemuliaan kita nih, manusia ini, di antara makhluk sebelumnya, di antara makhluk yang sebelumnya dan makhluk yang lain. 1 saja kelebihan kita, akal. Cuman itu doang kelebihannya. Sehingga akal yang diberikan hari ini itu pembeda antara kita dengan makhluk yang lain. Makanya kenapa kalimatnya dalam Al-Quran itu, kalau ada manusia yang tidak memanfaatkan akal dia dan iman dia, itu jauh lebih berbahaya daripada binatang. Orang yang kemudian mempertuhankan hawa nafsu, itu di karakternya, karakter yang disebutkan itu karakter binatang itu. Ada 7 tanda karakter binatang yang diserupakan kepada manusia. Muthila linnas. Kata para ulama, dipermisalkan bagi manusia. 1 di antara karakter yang dipermisalkan itu adalah qiradatan khasiin. Qiradatan khasiin, kera. Coba Bapak Ibu lihat apa makna daripada karakter kera itu. Rakus. Kera itu rakus. 1 pisang belum habis, dia masih butuh pisang yang lain itu. Dan dia akan mempertahankan pisang-pisang yang lain itu untuk diri dia, bukan yang lain. Coba lihat karakter manusia sekarang. Bukan manusia sekarang, tapi manusia pada hakikat karakter dia. Mereka kalau sudah merasa mendapatkan sesuatu, pengen terus. Yang bisa menjadi penahan itu iman.
Yang bisa menjadi penahan itu hati, iman. Tapi kalau tidak dibarengi dengan hati dan iman, cuma nafsu saja, maka becokak aja kerjaan sekarang itu. Becokak itu apa? Berkelahi aja. Kenapa ini merasa punya dia nih? Kasus-kasus sekarang nih Bapak Ibu boleh lihat itu kan karena kerakusannya dia itu. Kalau dalam bahasa Arab rakus itu ada dua. Satu tama, yang kedua hirsun. Sama-sama disampaikan. Kata para ulama, al-hirsu asyaddu minat tama. Hirsun itu jauh lebih berbahaya daripada tama. Jadi hirsun itu serakah. Rakus di atas rakus lagi lebih parah daripada rakus. Maka kata para ulama serakah. Kita ambil contoh ya. Sesuatu yang dulu tak terfikir oleh kita kan sekarang terfikirkan dan terjadi. Dulu tidak ada orang mengkapling laut tuh Pak. Laut tuh tidak ada yang tidak pernah terfikir oleh Fir'aun itu. Untuk mengkapling laut itu. Orang sekarang kan lebih parah daripada Fir'aun itu. Laut pun dikapling. Coba kita nggak kepikiran itu Pak. Sampai orang bisa katakan ini laut ini milik dia gitu kan. Setelah laut yang dikapling, pulau yang dikapling. Kalau pulau yang dikapling masih jelas itu Pak. Tapi kalau laut itu mengkaplingnya gimana? Coba bayangkan memasang tonggak di dalam laut gitu kan. Tapi kan saking niatnya gitu. Saking rakusnya kan benar begitu. Pengen kapling semuanya gitu. Artinya lebih parah daripada Fir'aun sebenarnya gitu. Cuman kekuasaannya tidak seperti Fir'aun. Puncak tertinggi sifat buruk daripada Fir'aun itu yang tertinggi. Udah paling tinggi banget itu yang dilakukan oleh Fir'aun, mengaku diri dia Tuhan. Manusia sekarang kan tidak mengaku Tuhan itu. Yang mengkapling laut kan nggak ngaku Tuhan itu. Tapi dia lebih berbahaya daripada Fir'aun. Dia tidak mengakui Tuhan tapi bersifat seperti Tuhan gitu. Saking tingginya perbuatan Fir'aun. Haman, tolong buatkan gedung yang tinggi sampai sana. Ini dalam Al-Quran disebutkan. Ya Haman, kata dia. Hei wahai Haman, kata Fir'aun. Sekretaris pribadi dia. Konco arek lah kalau bahasa lain. Bangunkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit. Aku pengen tahu Tuhannya Musa itu yang mana. Coba dia nantang Tuhannya Musa sampai sebegitunya. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, ada enggak karakter itu sekarang? Ada, karakter itu ada. Bapak Ibu jangan salah, Dubai itu punya satu cita-cita. Yang sekarang dalam rancangan. Apa cita-citanya Dubai hari ini? Membangun gedung tanpa tiang. Bapak Ibu bisa bayangkan membangun apartemen tanpa tiang. Coba gimana? Coba bayangkan apartemen tanpa tiang. Nanti kalau apartemen tanpa tiang, jadi bangunan yang besar isinya manusia bisa tinggal di dalam, tapi tidak ada tiangnya. Dan itu sudah dalam rancangan. Dan bagaimana alat transportasinya? Alat transportasi sederhana. Dulu ada pesawat itu kan Bapak Ibu bisa lihat. Sekarang tidak begitu lagi Pak. Ada motor tanpa ban, Honda tanpa ban bisa terbang. Dan terbangnya bisa santai gitu. Tidak kayak pesawat terbang. Kalau itu terjadi, Cina sudah buat. Dan Cina sudah punya itu. Bisa motor terbang di atas biasa saja. Ya jalan, tidak perlu lagi aspal. Jadi besok mau air, mau apa, terserah dia bisa terbang. Artinya sudah ada transportasinya untuk bisa. Coba bayangkan. Dan Bapak Ibu tahu penyebabnya apa? Dubai berpikir demikian. Karena dia merasa minyak yang dia miliki hari ini itu mampu dengan segala uang yang dia miliki membuat sesuatu yang tidak pernah difikirkan oleh manusia pada masa dahulu. Hari ini difikirkan dia. Saudi Arabia. Gak kepikiran dulunya untuk membangun pulau penyu. Sekarang terfikirkan oleh Saudi untuk membangun pulau penyu. Nah, cita-cita Saudi hari ini bagaimana membangun pariwisata yang megah sehingga mau bisa jadi orang-orang Eropa itu turis-turis dari berbagai mancanegara datang hanya untuk datang berpariwisata ke Saudi Arabia. Untuk apa? Membandingkan antara Mekah Madinah. Kelak Mekah Madinah itu bukan tujuannya untuk ibadah, tapi tujuannya untuk wisata. Nah, nanti Bapak Ibu dibuat satu bangunan. Nanti ke Mekah itu khusus Masjidil Haram itu dalam beberapa tahun yang akan datang ini, kalau saya tak salah 2030 itu harus jadi. Di 2030 itu dari Masjidil Haram itu sampai ke gerbang utamanya itu sekitar 3 kilo. Jadi nanti dari Masjidil Haramnya ke gerbang utama, dari Ka'bah ke gerbang utama Masjidil Haram itu jarak tempuh jalannya 3 kilo.
Itu sudah dalam rancangan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 3 kilo ke depan itu jalan kaki, semua gedung yang ada di situ sudah digeser dan digusur. Nah, coba bayangkan tuh. Apa yang tak terfikirkan pada masa dahulu? Semua terfikirkan hari ini. Tapi bayangkan dengan itu manusia terpecah belah. Kita lihat penyebab terpecah belahnya. Yang diirikan oleh Eropa kepada Timur Tengah itu apa? Kalau dulu Habasyah yang dia tak suka dengan Mekah itu apa? Ka'bah, Pak. Sampai dibangun tempat ibadah mereka sebagus mungkin. Ini dalam sejarah ya. Sebagus mungkin. Tapi tak bisa nandingi. Tak bisa menandingi Ka'bah. Ka'bah itu cuma petak begini. Tapi orang berbondong-bondong datang. Masa Abdul Muttalib. Gelisah nih Raja Habasyah nih. Pengen hancurkan Ka'bah. Itu perebutannya. Dan itu sangat masyhur cerita ini. Singkatnya. Sekarang tidak begitu. Minyak muncul di tanah Arab. Di Timur Tengah muncul minyak menjadi rebutan semua negara. Sekarang negara yang paling berkuasa itu kan yang dianggap adidaya. Itu yang dianggap ya, yang dianggap adidaya adalah Amerika itu Bapak Ibu boneka Israel. Amerika itu bonekanya Israel. Pertanyaannya sekarang, mana yang paling kuat? Amerika atau Israel? Israel itu negeri kecil, Pak. Kecil sangat, sangat kecil. Manusia sedikit. Tapi bisa menggoyang atas. PBB dilawannya bisa. Negara yang lain takut dengan PBB. Semua negara hadir dalam konferensinya PBB. Cuman satu yang tak datang, Israel. Amerika tak bisa kasih sanksi sampai hari ini. Kenapa sampai hari ini Amerika tidak bisa memberikan sanksi kepada Israel? Apakah Israel karena negeri ilegal? Bukan. 1990-an, 1940-an itu sudah diakui. PBB mengakui keberadaan Israel pada masanya. Meskipun sebagian negara Islam yang lain tidak mau mengakui. Nah, coba bayangkan kekuatan Israel. Lain semua negara kumpul dalam PBB itu, dia sendiri tak? Tidak mau deh. Ngapain kami ini? Dia paling berkuasa. Karena Amerika, kenapa Israel hari ini berkuasa? Jejaringan Yahudi. Dia jejaringan Yahudi ini yang bermasalah. Ada di mana-mana, termasuk di Belanda, Amerika, Prancis, Inggris, Jerman dan lain sebagainya. Semua ini jejaringan, Pak. Jadi Yahudi membangun, Israel ini membangun jejaringan. Pertanyaannya adalah Israel sekarang apakah Bani Israel yang dahulu? Tidak. Israel sekarang sampai hari ini dalam sejarah itu tidak ditemukan kaitannya dengan Bani Israel yang dahulu. Tapi siapa mereka? Penyusup-penyusup Bani Israel dahulu. Nah, ini banyak sejarah Bapak Ibu. Ini kalau dikaji sejarah memang banyak sekali. Sampai kita sulit untuk mencari tahu. Dia ada Yahudi Bani Khazar. Yahudi ini sendiri itu terbagi banyak sekali. Maka setiap daerah itu di Amerika ada Yahudi. Di Prancis ada Yahudi. Jejaringan Yahudi inilah oleh Theodor Herzl dalam sejarah 1890-an itu ketika ditolak oleh Sultan Abdul Hamid untuk mendapatkan tempat di Palestina, Yerusalem, lebih tepatnya 1897-an itu. Sakit hati dia. Theodor Herzl dari Inggris kumpulkan semua orang-orang Yahudi yang berduit. Ingat kalimatnya Bapak Ibu, yang berduit. Karena waktu itu Theodor bilang begini kepada Sultan Abdul Hamid. Minta kami tanah sepetak di Palestina. Kami akan lunasi hutang Turki Utsmani. Sepetak cuman dia minta, dia berani lunaskan hutangnya Turki Utsmani kepada Jerman, kepada Inggris. Cuman segitu yang diminta. Sepetak doang. Kata Sultan Abdul Hamid, nyawaku pun taruhannya. Tak akan kukasih. Sejengkal pun tak akan kukasih. Jangan ke sepetak lagi. Kata Sultan Abdul Hamid. Apa kata Theodor Herzl? Kami punya duit. Kami punya kekuasaan, kami punya duit. Kami bisa beli, kami bisa, kita kerjasama. Tapi dengan catatan kasih kami tempat. Sekarang kita perhatikan. Dalam sejarah. Saya kuliti sedikit sejarah sebelum kita masuk pada poinnya, Pak. Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Kerjasama dengan siapa? Yahudi. Makanya dia menang. Satu sisi dana dia punya,
satu sisi kekuasaan Yahudi ketika itu. Dan peran media pada masa itu sangat-sangat berkuasa. Dalam perang dunia pertama, Inggris menang. Dalam masa perang dunia pertama itu, Inggris membangun komunikasi, setidaknya sekian banyak, kita ambil sedikit saja. Satu, dia kerjasama dengan Yahudi, nanti janjinya Yahudi diberikan tempat di Palestina. Menang Inggris, Yahudi betul dikasih tempat di Yerusalem. Yang kedua, Inggris kerjasama dengan, mohon maaf, dalam revolusi Arab. Inggris punya peran besar, harus diakui dalam sejarah. Inggris punya peran besar dalam revolusi Arab. Tahu Bapak Ibu revolusi Arab yang saya maksud? Pisahnya kerajaan Saudi Arabia sekarang dengan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Ada namanya dinasti Safawiyah, kerajaan Safawiyah yang ada di, nanti cikal bakalnya ada di Mesir. Namanya kerajaan Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah Syiah. Safawiyah ini Syiah. Di mana itu? Di Irak, Kufah. Kerak cikal bakal munculnya Syiah di Iran. Sampai sini sudah paham ya Bapak? Itu peran Inggris besar di situ. Sehingga ketika itu Syarif Hussein, Inggris ini kerjasama dulu dengan Syarif Hussein, seorang gubernur Mekah, Hijaz ketika itu, yang masih dalam kepemimpinan Turki Utsmani. Memberontak kepada Turki Utsmani. Syarif Hussein kerjasama dengan Inggris. Inggris sediakan bala bantuan, termasuk senjata. Ternyata dilalah kata orang Jawa, itu Inggris kerjasama juga dengan Ibnu Saud. Kerjasama dengan Ibnu Saud. Inggris kerjasama dengan Ibnu Saud. Akhirnya Ibnu Saud mengambil kekuasaan daripada Syarif Hussein. Ini yang berantem Ibnu Saud dengan Syarif Hussein. Ibnu Saud ini tinggalnya tidak di Mekah, tapi di Nejad. Kalau dalam pengamatan para pengamat politik itu, lebih tepatnya di Riyadh katanya. Lebih tepatnya di Riyadh. Dia tak tinggal di Mekah, tapi Syarif Hussein tinggal di Mekah. Ibnu Saud ingin menguasai Hijaz ini. Karena Hijaz ini mencakup dua kota suci sekaligus, Mekah dan Madinah. Dia bisa kuasai itu. Kata Syarif Hussein, kata Ibnu Saud, oke. Akhirnya Inggris tidak mau Syarif Hussein karena Syarif Hussein berambisi. Ini dalam sejarah nih, kerjasamalah Syarif Hussein dengan Ibnu Saud. Ibnu Saud kemudian menggulingkan Syarif Hussein. Terbangunlah satu kerajaan atau negara yang diambil dari nama penakluknya, Ibnu Saud. Maka dibuatlah nama kerajaannya, negaranya, kerajaan Al-Mamlakatu Al-Arabiyatu As-Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Itu cikal bakal sejarah kerajaan Saudi, diambil dari nama penakluknya. Satu-satunya negara di muka bumi ini yang diambil dari nama penakluknya cuma itu, Saudi Arabia. Dan itu kerjasama dengan Inggris, dan Inggris kerjasama dengan Yahudi menaklukkan Palestina, Yerusalem. Dapat Pak pada masa itu perang salib. Peran tuh Pak. Yahudi ini tidak bisa kita percaya, pengkhianat habis. Ketika perang Persia dengan Babilonia, ketika Yahudi bekerja sama dengan Babilonia, Yahudi diberikan tempat Pak oleh Babilonia di tempat itu. Babilonia itu Iraknya sekarang. Iraknya sekarang. Persia itu Irannya sekarang. Dalam sejarah 750 sebelum Masehi terjadi perang besar-besaran antara Babilonia dengan Persia. Itu Irak dan Iran sekarang. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, apa pernyataan Ali Khumaini hari-hari ini, minggu-minggu ini. Pernyataan Ali Khumaini begini: kami akan menghancurkan Israel seperti kami menghancurkan dalam perang kami pada dahulu. Perang dahulu kita rujuk dalam sejarah, dan masuk dalam sejarah Pak. Iran selalu mendapatkan keuntungan dalam perang-perang siapapun, Iran punya untung. 2006 itu masih terjadi perang besar Pak.
Iran punya untung. Tapi Iran tak berperang, tak. Dia cuma dapat untung saja. Makanya Iran ternyata punya peran besar. Kenapa Amerika pernah menantang Iran? Kalau Iran macam-macam, akan kami hancurkan. Kata Amerika. Sekali ditutup sama Iran Selat Hormuz, tak ada satupun yang berkutik. Langsung Amerika krisis. Coba bayangkan tuh. Cuman ditutup Selat Hormuz krisis. Makanya jawaban Ali Khumaini sekarang itu, siapapun yang melawan, siapapun yang membantu Israel, Jerman dan Amerika akan membantu Israel dalam persenjataan. Apa kata Ali Khumaini? Kami tantang, kami lawan gitu. Yang ikut membantu Israel kami hancurkan. Nah, kan itu yang ditunggu sekarang nih. Ada kejutan yang ingin diberikan oleh Iran kepada. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kita keberpihakannya kemana kan begitu. Kita keberpihakannya kemana. Perang yang terjadi sekarang itu sebabnya cuma satu kan. Kekuasaan. Kenapa orang merebut kekuasaan hari ini? Karena ingin menguasai minyak sumber daya alam yang ada. Termasuk salah satunya minyak itu sendiri. Ada minyak, ada gas, ada pariwisata, ada alam yang lain. Itu yang ingin dikuasai hari ini. Makanya mohon maaf. Amerika sekarang keliling negara-negara Islam. Dan itu disampaikan Pak oleh Nabi dalam hadisnya. Umat-umat lain itu akan mengeroyok umat Islam. Akan mengeroyok. Bahkan kelak kata Nabi, umat Islam itu tunduk, tak berani berbuat apapun. Bahkan negara-negara Islam hari ini tunduk. Kita ambil contoh. Kemarin beberapa artis Indonesia ikut datang ke Mesir, ingin menembus blokade yang dilakukan oleh Israel di perbatasan Mesir sana. Ingin nembus ke Gaza. Tapi tidak boleh Pak. Apa kata pemerintah Mesir? Yang ketahuan berangkat, tangkap, deportasi. Itu beberapa artis kita yang sudah sampai di hotel di sana. Ada yang selamat, ada yang dideportasi. Banyak yang dideportasi. Kenapa dideportasi? Karena Mesir tidak memberikan izin kepada mereka untuk melakukan demo ke sana. Semua negara Islam tidak ada satupun yang mengizinkan untuk menembus blokade itu. Ini disampaikan oleh Ustaz Fahmi Salim dalam khutbah Jumat. Dikirimkan ke kami. Sampaikan ini kepada seluruh masjid. Gitu deh. Kami sebarkan Pak. Isinya cuma satu. Kemana negara Islam? Nabi sampaikan dalam hadisnya. Tunduknya negara Islam kepada negara-negara adik kuasa. Padahal dia tak berkuasa sebenarnya. Bayangkan Donald Trump keliling-keliling negara Islam tuh Pak. Cuman minta investasi. Datang ke Mesir, Mesir investasi. Datang ke Dubai, ke Kuwait, ke mana lagi itu? Bahrain, ke Kuwait. Kuwait itu negara terkaya sekarang. Satu dinarnya Kuwait itu, satu rial Kuwait, kalau saya rial itu, satu rialnya Kuwait itu 50.000 duit kita. Itu udah paling tinggi di muka bumi ini. Pound sterling berapa? 30.000. Bahrain itu 40.000. Kuwait 50.000. Jadi kalau kita bawa duit ke sana 2 juta itu cuma buat bayar taksi. Nah, coba bayangkan 2 juta itu cuma buat bayar taksi Pak. Belum bayar hotel ya, baru bayar taksi itu Pak. Coba bayangkan. Kami pernah itu Bapak Ibu di salah satu negara itu, Oman. Saya berangkat ke Oman itu. 1 rialnya Oman 40.000. Awak kira 1 rialnya Oman sama dengan 1 rialnya Saudi. 1 rial Saudi kan cuma 3.500 pada masanya Pak. Naik kami taksi. Sampai ke bandara, dari hotel ke bandara itu sangat-sangat dekat. Paling 5 menit lah. Dia minta 50 rial. Saya bilang 50 rial oke lah. Saya kasih 50 rial Saudi. Oh enggak bisa Pak katanya. Saya kalikanlah di situ. Rupanya 1 rialnya Oman itu 40.000. Stres juga kita dibuatnya. Nah, coba bayangkan, apalagi Kuwait yang 50.000 1 rialnya. Itu keliling tuh Pak, Donald Trump keliling itu. Keliling Saudi. Bahkan dengan Saudi itu ada perjanjian jika Donald Trump mau membuka blok untuk makanan, ekonomi, blokade ekonomi namanya. Bagi Suriah, maka Saudi akan berinvestasi sekian dolar kepada Amerika. Dan perjanjian itu disebut dengan Abrahamic Agreement.
perjanjian Abraham. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang punya perjanjian Abraham itu siapa? Cuman Yahudi, Pak. Abraham itu pemahaman Yahudi. Abraham itu bukan pemahaman Amerika. Amerika tidak pernah ada pemahaman tentang Abraham itu. Yang punya pemahaman Abraham itu Yahudi. Dan satu tujuan Yahudi hari ini itu mengembalikan yang disebut dengan Abrahamic religion. Apa itu Abrahamic religion? Agama Ibrahim. Agama Abraham itu agama nenek moyang. Yang hari ini melahirkan agama-agama yang lain. Termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Semua agama ini menurut pemahaman mereka itu akarnya Abraham. Jadi ingin kembalikan sekarang ini. Nah, makanya ingin dibangun namanya Yahudi State. Negara Yahudi. Nanti negara Yahudi dibangun agamanya namanya Abrahamic religion. Agama Abraham. Ini dalam sejarah.